Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 5, Rasul Allah idolaku, dengan subtema 2, Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selamat belajar dan tetap semangat. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah mengetahui tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Apa yang kalian ketahui tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, bagus sekali. Di antara yang mungkin kita ketahui adalah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat berbicara dengan binatang. Untuk itu, mari kita ikuti terus pembelajaran tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan juga jin. Banyak sekali keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Subhanallah. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada juga yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat, yakni berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Salah satunya adalah burung hudhud. Suatu hari, burung hudhud sedang terbang melintasi negeri Saba.
ia melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Namun ada yang aneh dari kerajaan ini. Bukannya menyembah Allah, mereka justru beramai-ramai menyembah matahari. Melihat keanehan ini, burung hudhud pun berniat memberikan informasinya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud kembali ke kerajaan dan bergegas menyampaikan pesan tersebut kepada tuannya. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja, apakah kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun menuliskan surat kepada Ratu Balqis. Ia mengajak Ratu Balqis beserta seluruh rakyatnya untuk meninggalkan sembahan matahari dan beralih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun juga bisa berkomunikasi dengan semut. Suatu ketika berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi." Nah, kisah burung hudhud dan juga kisah semut tersebut dapat kalian baca di dalam Al-Quran surat An-Naml, yakni mulai dari ayat 18 hingga ayat 26. Banyak sekali keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud adalah seorang nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 26. Di antara keistimewaan atau mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga beliau mampu berkomunikasi dengan hewan, jin, setan, dan lain sebagainya. Ini karena kecerdasan Nabi Sulaiman yang begitu tinggi yang diberikan Allah kepadanya. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga kepada hewan, angin, dan juga jin. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Kemudian yang keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun beliau kaya raya dan berkuasa, tetapi beliau tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, banyak sekali keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada kita. Meskipun beliau kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang lainnya adalah sebagai berikut. Nabi Sulaiman memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau tidak pernah mau berbuat maksiat dalam dirinya. Kemudian Nabi Sulaiman selalu berdialog dengan rakyat kecilnya. Beliau tidak memandang rendah terhadap rakyatnya, meskipun beliau adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam senang bekerja sebagai wujud syukur beliau atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya.
Nabi Sulaiman juga memiliki kehebatan, yakni beliau sangat khusyuk ketika beliau sholat. Ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sangat khusyuk. Bahkan ketika beliau wafat dalam keadaan sholat. Subhanallah. Kemudian Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki kecerdasan yang begitu tinggi. Dengan kecerdasannya itulah beliau mampu menaklukkan jin, angin, dan juga bisa berkomunikasi dengan hewan. Kemudian Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki sifat rendah hati. Tidak pernah ada rasa takabur, sifat sombong dalam dirinya, meskipun beliau seorang raja yang sangat berkuasa. Kemudian Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tentang kisah semut tadi. Dan Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang suka bermusyawarah. Beliau tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi, namun beliau selalu bermusyawarah dengan rakyatnya. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, maka selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas latihan berikut ini. Yang pertama, putra dari Nabi siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang kaya raya karena memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apa salah satu bukti kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut? Yang ketiga, sebutkan 3 keistimewaan atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang keempat, tuliskan keteladanan yang patut dicontoh dari diri Nabi Sulaiman alaihissalam. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan hendaklah kita selalu mencontoh keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.